Halo teman-teman, nama aku Nena Syarifah dari jurusan Administrasi Publik. Kalian tahu gak apa itu perkembangan paradigma administrasi publik? Nah, sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Administrasi publik merupakan ilmu pengetahuan yang dinamis dan telah mengalami perubahan dan pembaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Paradigma yang muncul merupakan sudut pandang ahli tentang peranan dan tantangan administrasi publik dalam menjawab masalah yang muncul. Walaupun selalu muncul perdebatan dalam sebuah paradigma, akan tetapi secara umum terdapat 4 paradigma yang berkembang dalam administrasi publik, yaitu yang pertama ada Old Public Administration atau OPA, yang kedua ada New Public Administration atau NPA, yang ketiga ada New Public Management atau NPM, yang keempat ada New Public Service atau NPS. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada Old Public Administration atau yang disebut dengan administrasi negara tradisional atau klasik. Paradigma ini berkembang pada awal kelahiran ilmu administrasi negara. Tokoh paradigma ini diantaranya Woodrow Wilson. Dalam administrasi model klasik, tugas kunci dari pemerintahan adalah menyampaikan sejumlah pelayanan publik, seperti membangun sarana prasarana pelayanan publik menjadi lebih baik, serta menyediakan kesejahteraan yang dapat diserahkan kepada aparat pemerintah dan politisi. Paradigma ini, administrasi publik menunjukkan dominasinya sebagai pemain utama. Namun, karena adanya sumber pembiayaan dari hasil pungutan pajak, penyelenggaraan administrasi publik menjadi tidak efisien dan menjadi salah satu kritik teori klasik administrasi publik. Paradigma yang kedua ada New Public Administration. George Frederickson mengungkapkan bahwa munculnya New Public Administration diawali dengan beberapa kejadian seperti pada tahun 1960-an, yaitu terjadinya krisis secara bersamaan. Frederickson juga menjelaskan bahwa paradigma sebelum fokuskan diri pada manajemen yang efisien, ekonomis, dan terkoordinir atas instansi pelayanan. Dasar pemikiran paradigma ini berupa manajemen yang lebih baik. Administrasi negara baru juga menambahkan keadilan sosial pada sasaran-sasaran dan dasar pemikiran klasik. Selanjutnya ada New Public Management. Public Management bertujuan untuk meningkatkan kinerja administrasi publik melalui penggunaan konsep-konsep yang diambil dari sektor swasta. NPM adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking, and land management. Berikut manfaat yang diperoleh dari penerapan NPM menurut Rosenblum dan Kravchuk. Selanjutnya ada New Public Service. Menurut Denhart dan Denhart, memasukkan nilai-nilai bisnis ke dalam organisasi publik telah merusak tatanan nilai administrasi publik. Oleh karena itu, mereka mengusulkan penerapan nilai-nilai baru. Hal yang dinilai baru dari perspektif ini adalah mengembalikan pihak yang dilayani dari pelanggan ke posisi yang sebenarnya, yaitu warga negara atau citizen, dan juga mengembalikan peran pemerintah yang dalam perspektif New Public Management hanya sebagai pengarah ke posisi yang berperan sebagai pelayanan publik. Berikut prinsip-prinsip New Public Service menurut Denhart dan Denhart. Nah, itu dia paradigma administrasi publik. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dadah.